terus untuk beasiswa luar negeri itu kan nanti misalnya nih teman-teman yang tadi kita gimana cara masuk ke kampus yang di Indonesia, gimana kalau kita ingin melanjutkan pendidikan ke luar negeri itu mungkin beasiswa apa aja gitu. Mungkin aku karena belum nyampe di that field ya, di lapangan kayak gitu, tapi ya sepengalaman aku lolos beasiswa yang ini yang action Jepang gitu ya. Itu yang pertama sih aku kemarin wawancara sama Profesor Cheng itu. Make sure kalau kalian punya bahasa Inggris, karena benar-benar English is really important, karena bukan karena kalian ingin sok-sokan, tapi because English is really important to communicate with other people, karena mereka nyari orang yang punya bahasa Inggris yang bagus, of course, karena kan kalian akan communicate di sana, kalian akan belajar di sana, dan language barrier is something that can stop you, karena kalau misalnya dia guna bahasa Jepang, kamu gunain bahasa Indonesia, ya nggak akan terjadi ya namanya komunikasi, because komunikasi is understanding each other gitu loh, kayak saling paham satu sama lain. Jadi make sure kalian harus punya bahasa Inggris yang baik itu TOEFL, IELTS, or good in speaking kayak gitu. Jadi make sure kalau kalian punya bahasa Inggris yang baik. Tapi banyak kok orang-orang yang misalnya bahasa Inggrisnya tuh belum baik, tapi dia mencoba untuk belajar dan lain sebagainya, dan akhirnya bisa kayak gitu. Jadi menurut aku ya semua gimana ya, tetap diusahakan, apalagi di situasi yang kayak pandemi sekarang ini. Kalian bisa nambah soft skill dengan ikut kelas bahasa Inggris, ikut kelas IELTS dan sebagainya, yang itu banyak sekali gratis di platform-platform online. Terus yang kedua adalah yaitu hampir mirip banget sih sama yang lain-lain. Kayak misalnya kalian punya kontribusi organisasi kalian apa, kalian punya apa di sana, punya peran apa, punya role apa di sana. Terus juga motivation letter kalian tuh harus jelas. Kalian mau daftar itu tuh. Kalian mau daftar itu karena apa gitu loh. Karena misalnya banyak orang yang gagal tuh di motivation letter, kayak nggak kurang jelas gitu. Misalnya dia mau daftar di kampus A, tapi dia nggak tahu dia mau ngambil SKS yang kayak gimana, dia mau daftar di dosen yang gimana, tesis track dia akan gimana, terus nanti gimana dia dapat jurusan itu bisa giving back to your country kayak gitu. Aku sempat diskusi sama salah satu penerima LPDP, dia bilang yang penting tuh ketika kalian mau daftar beasiswa luar negeri adalah kalian harus tahu why-nya, the big why that you are registering yourself. Kayak kenapa kamu daftar ke beasiswa itu yang pertama. Terus kontribusi yang tadi aku selalu ceritain ya, kayak gitu sih sebenarnya. Jadi sebenarnya beasiswa itu tergantung gimana kamu mempersiapkannya, prepare matang-matang dari sekarang. Misal kalian mau ngincar beasiswa LPDP, apa sih yang dicari LPDP? Ya udah, you create that value into yourself. Kayak oke, LPDP cari yang orang yang punya kontribusi. Ya udah, kamu buat kontribusi. Tapi ini agak salah konsep ketika kita mau buat kontribusi just because we wanna grab that kind of scholarship. Itu nggak salah sih, tapi kalau menurut aku pribadi kayak oke, misalnya kayak aku mikir aku mau buat lensa pendidikan karena aku cuma mau ngejar beasiswa, enggak. Karena aku really passion about education, that's why I made that kind of community. Kalau misalnya dapat beasiswa ya it's kind of bonus for myself gitu, atas sebuah kerja keras aku, like it's my self appreciation at the end of the day gitu. Oke, banyak nih informasi yang kita dapatkan gitu. Mungkin bagi budak-budak yang mungkin ingin sudah tamat terus ingin melanjutkan pendidikan ke luar negeri, bisa mendapatkan beberapa informasi dan pengetahuan terbaru gitu. Terus ada nih pertanyaan dari Instagram nih, dari @muhammad_yusril_faisal nih, terkait dengan beasiswa S2 UGM. Itu tahu nggak Riz terkait dengan beasiswa UGM? Mungkin ini teman kita mau melanjutkan S2 di UGM gitu. Aku jujur belum pernah tahu ada beasiswa di S2 di UGM. Yang itu dari UGM-nya sendiri. Tapi ada yang namanya LPDP, LPDP dalam negeri. Itu banyak banget, dan kakak aku salah satu penerima beasiswa LPDP dalam negeri, kakak sepupu aku. Jadi menurut aku mungkin teman-teman bisa melalui jalur LPDP. Cuman emang tahun ini belum dibuka karena memang situasi yang sangat pandemi seperti ini yang belum jelas kapan berakhirnya gitu. Jadi selama hal itu belum ada keputusan, ya kalian bener-bener gain your apa aja lah ya, kayak mempersiapkan dokumen dengan baik, mungkin yang bahasa Inggrisnya masih kurang, atau skor bahasa Inggrisnya masih kurang kayak gitu. Tapi kalau mau masuk UGM, itu tesnya itu setahu aku ada tes ASAP. Kalian harus lolos di skornya itu minimal skor 450 kalau nggak salah ya. Aku lupa berapa ASAP-nya. Nanti ada tes juga TPA ya. Nah kayak gitu. Tapi make sure biasanya temen aku bilang lolos sih, karena nggak terlalu susah juga. Tapi itu nggak beasiswa, itu jalur masuk S2-nya. Oke. Tapi ya nggak tahu sih kalau ada tambahan informasi lain gitu. Terus dalam beasiswa itu selain kita mendapatkan pengalaman, terus pembelajaran, uang dan lainnya, itu tergantung beasiswa masing-masing atau memiliki hampir sama semua gitu beasiswa?
beda-beda. Beda-beda gitu. Ya beda-beda. Ada beasiswanya yang banyak. Kayak Excel aku nggak dapat uang. Nggak dapat uang. Tapi aku dapat pelatihan yang itu setiap anak tuh bahkan 2 miliar per orang dapatnya. Dapat gadget juga, dapat tablet, dapat kuota internet, dapat kuota nelpon dan lain sebagainya, dapat kartu premium prioritas. Excel prioritas dan sebagainya. Jadi tergantung beasiswanya juga. Tapi aku kenapa mau daftar Excel ya bukan karena uangnya sih, karena kayak itu tuh kayak opportunities untuk bisa gaining with other people yang kayak orang-orang hebat di Indonesia tuh kayak di situ salah satu platformnya. Jadi jangan hanya ngejar beasiswa tuh karena uangnya doang, tapi kejarlah beasiswa karena benefit yang akan kamu dapatkan selain dari uang. Oke, mungkin itu aja kita terkait dengan Tanya Budak beasiswa.